atas mimbar di penghujung dari bulan Sya'ban. Mirip-mirip hari ini gitu. Dan beliau mengatakan, ayyuhan nas, qad adhallakum syahrun azim. Wahai sahabat-sahabatku, telah datang menghampiri kalian bulan agung. Syahrun mubarak, bulan penuh berkah. Syahrun fihi laylatun khairun min alfi syahr. Bulan di dalamnya ada satu malam lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi yang mengatakan agung Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang mengatakan agung juga pastinya Rabbul Alamin, Allah semesta alam. Ya, Allah Tuhan semesta alam. Di dalam Quran surat 9, surat At-Taubah ayat 36, posisi kiri paling bawah, Allah mengatakan inna iddatasy syuhur indallahi 12 syahra fi kitabillah. Sesungguhnya bilangan bulan dalam satu tahun itu terdapat 12 bulan. Yauma khalaqas samawati wal ardh. Sejak Allah ciptakan langit dan bumi. Minha arba'atul hurum. Kata Allah dari 12 bulan itu terdapat 4 bulan yang mulia, 4 bulan yang agung. Cuma Allah tidak mengatakan apa saja bulan mulia. Enggak disebutkan. Bulan haram itu enggak disebutkan oleh Allah di situ, di ayat itu. Bahkan kalau di sini maaf ada penghafal Quran, coba hadirkan satu ayat yang menyebutkan kalau ada dari 4 bulan itu disebut apa saja bulan. Kita kan tahu ya, bahwa Al-Quran itu 6 ribuan ayat, 114 surat, 30 juz gitu ya. Tidak ada satupun yang menyebut dari ayat yang dimaksud tidak disebut. Di mana disebutnya? Disebutnya dalam hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma wa ardahuma. Kata Rasulullah SAW, "Thalathatun sarat wa wahidun fard." Ada 3 bulan berturut-turut, ada satu yang terpisah. Kata Rasulullah, Dzulqa'dah, Dzulhijjah wa Muharram wa Rajab ma baina Jumada wa Sya'ban. Yaitu 3 bulan berturut, Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Yang satu, ya, yang satu terpisah adalah Rajab yang diapit oleh 2 bulan, yaitu Jumadil Akhir dan Sya'ban. Artinya, kendati itu bulan haram, tapi tidak disebut namanya dalam ayat. Dan dari 12 bulan itu, dan dari 6 ribuan ayat itu, dari 114 surat itu, dari 30 juz itu, satu-satunya bulan yang disebut namanya, yaitu Quran surat 2 ayat 185, di sebelah kiri tengah-tengah kata Allah, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Bulan Ramadan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran. Allah kalau menyebut nama, baik nama seseorang, nama tempat, nama tokoh, ataupun nama bulan, atau nama-nama lain, maka tujuannya paling tidak ada 2. 1 ingin memuliakan, atau 2 ingin menghinakan. Contoh, Allah menyebut Muhammad, Maryam, Imran, dan keluarganya. Allah menyebut Luqman alaihi salam. Apakah Allah ingin menghinakan? Jawabannya Allah ingin meninggikan dan memuliakan. Baik, saya sebut sekarang. Fir'aun, Haman, Qarun, Samud, kaum Ad. Kira-kira Allah memuliakan atau mau menghinakan? Pasti menghinakan. Sekarang Allah sebut Ramadan. Kira-kira masuk yang mana? Memuliakan atau menghinakan? Memuliakan. Maka ini bulan mulia. Maka tidak akan ada yang memuliakan yang mulia kecuali orang yang mulia. Itu kata orang Arab. Nah, oleh karenanya kita ingin mulia, karena kedatangan bulan ini tidak membuat bulan ini, maaf, kalau kita tidak menyambutnya dengan baik, atau kita tidak mengisi dengan aktivitas baik, terus bulan ini statusnya kurang jadi tidak mulia. Tidak. Justru barometer kemuliaan itu bagaimana sesungguhnya menghadapi bulan mulia ini seperti apa atau semulia apa kita menyambutnya dan semulia apa kita mengisinya dengan kebaikan. Itulah makanya disebutkan tidak ada yang memuliakan yang mulia kecuali sosok yang mulia. Dan sebagaimana tidak ada yang menghinakan yang mulia kecuali orang yang hina. Disebutkan begitu kata pepatah Arab. Nah, oleh karenanya apa kira-kira yang bisa kita siapkan di dalam waktu yang sangat terbatas ini agar Ramadan yang menjadi musimul amal, musimnya kita untuk mengambil amal sebaik mungkin, yang dikatakan para ulama dengan istilah Ramadan adalah syahrul hasad, bulan untuk menuai banyak pahala. Kalau Rajab kemarin kita menanam, Sya'ban hari ini kita menyiram, Ramadan ini saatnya kita memanen. Nah, kira-kira apa yang kita harus siapkan? Yang pertama adalah pastinya para ulama mengatakan
banyak-banyak berniat yang benar. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Niat itu penentu sebuah amal. Para ulama mengatakan yang disebut dengan niat adalah azmul qalbi, kehendak hati dan tekad, atau kehendak hati dan tekadnya hati, disebut azmul qalb. Maka kalau dia sudah berazam, biasanya itu yang akan menentukan amal kita. Yang kedua, apa maksud dari niat itu? Kata para ulama, an-niyat tamyizul ibadah 'anil 'adah wa tamyizul ibadah ba'daha ba'dha. Yang membedakan antara satu amalan dengan amalan lain adalah niatnya. Contoh, siang hari ini terik. Kemarin panas, hujan, sekarang terik. Ada orang tiba-tiba datang ke masjid ini, ya. Mau ngapain kira-kira? Mau ngapain? Tergantung niatnya. Ada yang pengen ngadem, dapat gitu ya. Ada yang dengar kajian, dapat juga. Tergantung niatnya. Nah, wa tamyizul ibadah ba'daha ba'dha. Dan niat juga menjadi pembeda antara satu ibadah lain dengan ibadah lainnya. Misalkan, ada orang jam 4 sholat 4 rakaat. Jam 4 sore. Sholat apa dia? Belum tentu, bisa jadi zuhur yang kesiang atau kesorean, kan gitu ya. Iya, kenapa? Karena perbedaan niat itu menentukan. Dia tadi tertidur, bangun-bangun sudah jam 4. Nah, apa yang dia kerjakan? Sholat zuhur. Gitu ya. Nah, oleh karenanya, karena perbedaan inilah yang menyebabkan perbedaan juga dalam sikap menyambut datangnya Ramadan. Ada orang bilang, aduh, puasa lagi. Ada yang Ramadan datang, makannya lebih awal, istirahatnya lebih akhir. Jadi gitu. Ada yang menganggap Ramadan datang itu sebagai ancaman dalam kehidupannya. Padahal sahabat Rasulullah menanti kedatangannya 6 bulan sebelum Ramadan itu tiba. Jadi niat ini penting sekali. Wa innama likulli imri'in ma nawa, semua kita akan diberikan ganjaran pahala tergantung dengan apa yang kita niatkan. Wah, Ramadan ya alhamdulillah bisa diet lagi. Ada yang pengennya diet. Ingat, sehat itu bonus. Ya, kurus itu bonus. Tapi ibadah itu yang intinya. Adapun kemudian faktanya Ramadan itu kurus, ya bisa kita katakan sulit untuk ditolak, karena kenyataannya adalah timbangan terus ke arah kanan. Cuma ini kita makannya cuma digeser aja, dari yang misalkan jam 6 atau jam 7, ditarik lebih awal jam 4. Yang tadinya makan siang jam 12 sampai jam 1 durasinya, ditarik ke maghrib. Yang tadinya makan malam, ditariknya pada sholat Isya. Jadi apa yang berubah? Ya. Faktanya malah Ramadan tambah timbangannya. Saya juga bingung kenapa begitu. BPS mengeluarkan data bahwa angka belanja umat Islam, bisa dicek tahun lalu, itu naik berkali-kali lipat saat Ramadan. Ya kan harusnya lebih irit kan? Faktanya enggak. Jadi sekali lagi saya katakan, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Niat itu yang paling penting. Yang kedua apa? Dulu para sahabat menyambutnya dengan doa. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Salafus saleh dulu begitu. Ada yang mengatakan, enggak ada riwayatnya. Saya bisa pastikan ada riwayatnya. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Dalam riwayat yang lain, Allahumma sallimna li Ramadan. Ya Allah, selamatkan kami sampai bulan Ramadan ya Allah. Karena hakikatnya, maaf ya, saat ini kita adalah pihak yang diirikan atau pihak yang dijelaskan oleh orang-orang yang sudah meninggal dunia. Belum lama, kira-kira mungkin 4 sampai 5 hari lalu, Komisaris Jenderal, ya kan, Syafruddin Kambo, yang kita kenal sebagai wakil DMI, wakil ketua umum DMI, karena ketuanya Pak Yusuf Kala, meninggal dunia. Anaknya kawan saya, itu sepak terjangnya dalam dunia dakwah, Masya Allah. Kira-kira baru beberapa saat beliau pulang dari sebuah konferensi internasional berkaitan dengan keislaman. Jangan-jangan beliau sudah mengagendakan Ramadan ini safarinya kemana saja, kegiatannya apa saja, terkait dengan pribadi, keluarga maupun lembaga, betul nggak? Tapi apa yang terjadi?
Allah berkehendak lain. Maka apa yang sekarang kita rasakan adalah impian mereka yang sudah berpulang. Yang sudah berpulang ingin ikut kajian siang ini. Yang sudah berpulang ingin mempersiapkan tubuhnya bisa kembali melaksanakan aktivitas Ramadan. Tapi kata Allah, kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Di Quran surat 23, surat Al-Mu'minun, ayat 99 dan 100, Quran surat 32, surat As-Sajdah ayat 12, Quran surat 35, surat Fatir ayat 37, Allah mengatakan apa? Itu semua cuma angan-angan mereka. Nah, kita hari ini yang sedang mengalami, sedang menjalani, harusnya menjadi pihak yang menjadi lebih serius. Betul ya? Jadi persiapan yang kedua adalah apa yang disebut oleh para ulama dengan persiapan secara doa. Banyak doa. Yang ketiga, tadi saya sudah dikode sama Ustaz Suhara, kita kajian nanti ada sesi tanya jawab. Siap, saya percepat. Yang ketiga adalah persiapan secara apa? Ruhiyah. Dilatih. Kalau kita mau hatam 30 juz sekali satu Ramadan, latihan baca Qur'annya dari sekarang. Iya. Karena kalau mau agenda 3 kali hatam, 5 kali hatam, di luar Ramadan nggak pernah baca Quran, maaf. Orang Arab mengatakan tarjun najata wa lam tasruk masalikaha, inna safinata la tajri 'alal yabas. Kau berharap selamat tapi kau tidak menempuh jalannya, ketahuilah kapal tidak pernah jalan di daratan. Kapan pernah lihat kapal jalan di daratan? Saya terakhir lihat 17 Agustusan. Dan itu kapal karnaval, ya kan? Berarti kapal bohongan. Artinya kalau ada orang pengen satu tujuan tapi dia tidak tempuh jalannya, kayak kapal-kapalan tadi, bohongan berarti. Orang yang sudah nyiapin aja kadang-kadang tidak sesuai dengan takdirnya. Orang Arab mengatakan, berapa banyak layar berkembang itu tidak sesuai dengan angin yang berhembus. Ma kullu ma yatamannal mar'u yudrikuhu tajri riyah bima la tashtahi bihi sufun. Kadang-kadang kita enggak temukan tuh, sudah kita siapkan, ada aja kondisi di lapangan. Kenapa demikian? Karena tadi kita terbentur oleh takdir. Usaha kita maksimal, tapi takdir Allah berkehendak lain. Yang enggak menyiapkan, tiba-tiba pengen hatam 30 kali. Pengen hatam 10 kali, pengen hatam. Ngimpi itu. Sama seperti orang yang lari maraton, lihat di situ ada turnamen 45 atau 42 kilometer, berhadiah satu rumah di wilayah Menteng, Jakarta Pusat, terus nggak pernah jogging, nggak pernah lari, nggak pernah pemanasan. Kira-kira apa? Dia ikut pada hari H, bendera start dia angkat, dia pakai nomor punggung, nomor dada, dia lari. Yang ada instalasi gawat darurat. Iya, nggak pernah latihan. Tiba-tiba pengen berharap dapat rumah di Menteng. Mimpi itu namanya. Yang selanjutnya, persiapan yang tidak kalah penting adalah i'dad fikriyah. Mulai dibaca lagi bukunya, artikelnya, ditonton lagi YouTube-nya. Kalau kita punya buku panduan fikih, buka lagi tentang fikih siamnya. Ya. Sampai sekarang kalau saya tanya, apakah nyuntik batalin puasa atau enggak? Nyuntik. Misalkan mau umroh nih, ada namanya vaksin. Batalin enggak? Suntik enggak? Kalau infus? Batalin puasa enggak infus? Ayo. Kan sama-sama jarum masuk nih. Suntik batalin nggak? Nggak. Kalau infus? Batalin. Kenapa batalin? Pertama, harus tahu dulu infus itu kedudukannya apa? Menggantikan cairan, betul ya? Makan dan minum. Orang kalau sudah lemes biasanya diinfus. Baik. Sekarang pertanyaannya jangan tekstual. Pertanyaan kontekstual. Kalau orang diinfus kira-kira udah payah belum? Kalau diinfus berarti udah payah dia. Kalau payah kira-kira sakit atau sehat? Kata Allah, wa in kuntum marda. Kalau kalian sakit nggak usah puasa. Jadi pertanyaannya nggak usah pakai apakah hukumnya infus. Ya orang diinfus berarti sakit gitu ya. Ini pertanyaan kontekstual. Baik. Pakai tetes mata batalin puasa nggak? Tetes telinga batalin puasa nggak? Berenang saat puasa batalin puasa nggak? Kentut di dalam kolam renang batalin puasa nggak? Nah, baca lagi. Jangan besok begitu berenang, batal nggak ya? Coba tanya dulu Ustaz Ahmad Ridwan, gimana batal nggak ya? Udah berenang baru tanya. Gitu. Ya kan? Kemudian persiapan apa lagi? I'dad mali.
I'dad mali itu persiapan secara finansial. Umroh, pengen umroh yang setara dengan haji bersama Rasulullah, umroh Ramadan. Ingin iktikaf 10 terakhir di Nabawi, ya terjadi di sana. Nggak mungkin terjadi di sini. Dan itu butuh uang. Persiapan dengan matang. Bagaimana caranya? Atur keuangan dengan baik. Ini bocoran saja, Senin saya baru pulang dari sana bersama keluarga. Madinah kemarin, Makkah kemarin, itu bulan Sya'ban rasa Ramadan. Maksudnya gimana? Full, penuh, padat. Kebayang Ramadannya. Baik, itu baru sisi manusianya. Biayanya, Allahu Akbar. Kemarin banyak jamaah yang harus tergusur karena apa? Ada jamaah lain yang berani bayar mahal. Hotelnya sudah confirm. Confirm, letternya sudah keluar. Entah apa yang terjadi. Terus apa? Dia harus bergeser lebih jauh. La ilaha illallah. Ini Ramadan lebih mahal lagi. Saya pernah, kalau nggak salah waktu itu paket 96 juta. Itu kan mengalahkan harga haji ya Pak? Reguler kan? 96 juta itu di Sofwa Tower. 10 hari, saya ingat, di Mekah, 5 hari di Madinah. 15 hari sampai lebaran di sana saya. Gimana saat itu kita tahu bahwa persiapan uang harus kuat? Ustaz punya banyak uang enggak? Itu dibayarin. Saya dibayarin karena bawa jamaah waktu itu. Artinya kalau kita ingin mengagendakan yang lain, buka bersama kah, memberi makan kah, di dalam ilmu usul fikih, minta waktu 1 menit lagi Ustaz Suara ya. Saya buka sesi tanya jawab. Apa yang dikatakan oleh para ulama? Ibadah ada 2 model. Ada ibadah mahdoh, ada ibadah ghairu mahdoh. Oke, itu dari sisi bagaimana ibadah itu ritual pure dengan sisi sosial. Tapi ada sisi yang lain yang disebut dengan mudayyak dan muwassa. Apa itu mudayyak? Waktu pelaksanaannya sempit. Apa itu muwassa? Waktu pelaksanaannya lebih lapang. Contoh, sholat zuhur sampai asar, waktu membentang dari jam 12 sampai jam 3. Saya mau tanya, kalau ada orang sholat di jam 12 sah nggak? Sah kan? Sholat zuhur ya. Sekarang jam 12:30 sah nggak? Sah. Jam 12:45 sah nggak? Sah. Jam 1:15 sah nggak? Sah. Itu namanya muwassa. Waktu pelaksanaannya lapang. Baik, yang mudayyak. Ada orang berhaji, wukufnya tanggal 13. Sah nggak? 13 Zulhijjah sah nggak? Nggak sah. Kemudian kalau kemarin tanggal 9 padat sekali, saya tanggal 10 aja deh, wukuf ke Arafah. Boleh nggak? Nggak sah, karena al-hajju Arafah. Haji itu Arafah, kata Rasul. Jadi waktu pelaksanaannya sempit, hanya tanggal 9 itu saja wukufnya. Sama seperti puasa kita, puasa Ramadan hanya di bulan Ramadan, kecuali yang qadha. 1. Kedua, puasa yang cuma 1 hari itu dapat pahala sehari. Jadi dari waktu subuh sampai maghrib, hanya dapat waktu itu saja. Bagaimana caranya agar kita bisa melaksanakan 1 hari puasa mendapatkan 100 pahalanya? Beramal cerdas di waktu terbatas. Gimana caranya? Persiapan maliyah. Ajak orang iftar, berapa jumlah orang yang ikut kita biayai, sebanyak itu kita dapatkan pahalanya. Saya pernah dapat saya pernah dapat nasi kotak di sini dikasih sama Ustadz Suhara. Saya ingat banget, itu awal perjumpaan dan perkenalan saya. Saya ingin isi kajian, betul. Saya ingin isi kajian di Pondok Kelapa, saya mampir sini untuk sholat. Saya udah bawa bekal sebenarnya di mobil, saya cuma mau sholat, sudah batalin juga di mobil. Beliau kasih saya nasi kotak. Saya ingat banget. Itu awal saya tukeran nomor handphone di sini. Dan saya nggak akan lupakan itu. Betul lah. Dan itu ternyata kalau memang dari sumbangsi Bapak Ibu jamaah hadirin, dapat pahala dari saya insya Allah ya. Karena pernah berbagi buka buat saya. Dengan uang kita dapetin pahala dari pahala orang yang berpuasa tadi, tanpa mengurangi pahala dia sedikit pun. Kenapa? Karena kata Rasulullah, man fattara sha'iman kana lahu minal ajri, barang siapa memberi buka buat yang berpuasa, baginya sebesar pahala dari orang tersebut, min ghairi an yanqusu min ujuri syai', tanpa mengurangi pahala orang itu sedikit pun. Baik, terakhir ya. Ikuti saya, ini rumusan. Wa kullu syai'in. Ikutin. Wa kullu syai'in bil fulusi mulus. Apa artinya? Segala sesuatu dengan fulus menjadi mulus. Betul Pak? Muka yang agak geradakan ada fulus, mulus. Termasuk ibadah Ramadan kita dengan fulus, besok mulus. Sehari kita puasa bisa nraktir berapa?
1000 orang, 100 orang, 10 orang, 1 orang, agar pahalanya bisa dilipat gandakan. Wallahu alam, kayaknya nggak ada yang mau tanya ya. Kalau nggak ada yang mau tanya, saya terusin. Ada nggak? Silakan Pak, mau tanya apa? Setiap adat yang tidak berbenturan dengan syariat tidak mengapa. Adat tidak berbenturan dengan syariat tidak mengapa. Kalau tidak berbenturan, gitu ya. Contoh misalkan ada adat menyambut dengan cara apa? Ya kumpul bareng, kemudian mengadakan sebuah tawakufan. Apa itu tawakuf? Berhenti sejenak dari kegiatan rutinitas, yaitu berupa kajian setiap bulannya atau pekan. Dulu pernah dilakukan Imam Malik, yaitu melakukan tawakuf. Apa itu tawakuf? Menghentikan sejenak, baru mulai kajian lagi ba'da Syawal. Itu boleh. Karena Imam Malik memberitahu kepada muridnya, kajian selama Ramadan kami liburkan. Karena kajiannya apa? Fikih, hadis, sirah, dan sebagainya. Kemudian hanya fokus di Al-Quran. Itu boleh? Boleh. Nah, kita ikut-ikutan di tawakufannya doang. Tawakufan ya, liburan semua kajian. Terus Ramadan nggak fokus ke Quran juga. Nah, ini yang nggak boleh. Kenapa? Karena mencontoh Imam Maliknya setengah-setengah. Itu satu. Nah, yang kedua, kalau ada keyakinan-keyakinan lain, dia anggap kalau mau Ramadan harus begini, begitu, nah itu tanpa ada dalil secara syar'i tidak dibenarkan. Misalkan mandi ke sungai khusus di mana, itu nggak ada dalil. Mandi mah mandi aja. Layaknya kita ingin menyambut Ramadan, malam tarawih pertama, wangi, itu sah. Rasulullah SAW, kata Ibunda Aisyah, Rasulullah SAW itu adalah hubbiba ilayya, diberikan kecintaan kepadaku 2 hal. Apa itu? Yang pertama adalah aku cinta kepada lawan jenis. Yalah, laki-laki normal cinta lawan jenis, gitu ya. Yang kedua adalah kecintaanku kepada wewangian. Maka beliau apa? Wangi sekali. Khususnya kalau malam-malam Ramadan ketemu dengan Jibril. Gitu ya. Itu boleh nggak? Boleh. Tapi harus mandi di sungai mana gitu, enggak ada secara khusus, tidak ada kayak gitu. Tapi bersih-bersih, bersih diri betul, bersih pakaian betul, bersih hati apalagi, ya. Karena mau menyambut Ramadan, gitu ya. Kemudian kalau istilah makan-makan gimana Ustaz ya? Makan-makan saling maafan. Karena ada dalil dari Jibril yang datang kepada Rasulullah mengatakan, wahai Jibril, wahai Muhammad, aminkan 3 doa yang aku akan utarakan ke Allah. Maka Rasulullah SAW siap mengaminkan. Aminkan orang yang datang Ramadan kepadanya, tapi dia tidak memaksimalkan, dia merugi. Amin. Aminkan orang yang disebut namamu di sisinya, tapi dia tidak bersalawat kepadamu. Amin. Nah, salah satunya dari riwayat yang lain, aminkan 2 orang yang masih berseteru, belum saling memaafkan, tapi dia apa? Sudah mau masuk Ramadan. Amin. Ya. Nah, di riwayat lain yang disebutkan oleh Ibnu Katsir, aminkan orang yang berjumpa dengan kedua orang tuanya, tapi dia tidak bisa memaksimalkan baktinya. Aminkan dia menjadi orang yang merugi dan celaka. Amin, kata Rasulullah SAW. Yang doa Jibril, yang aminin siapa? Rasulullah. Kira-kira doanya kayak mana ini? Kalau martabak apa kira-kira? Spesial apa istimewa? Udah istimewa gitu ya. Nah, memang rangkaiannya kemarin itu biasanya dilakukan malam nisfu Sya'ban. Kenapa? Kan ada riwayat kemuliaan nisfu Sya'ban dari yang hadis sahih sampai hadis palsu ada. Salah satunya apa? Aminkan riwayatnya tidak begitu. Riwayatnya adalah Allah mengampuni seluruh dosa umat Rasulullah SAW walaupun sebanyak bulu domba di dalam tubuhnya domba itu. Artinya sebanyak bulu domba itu kan banyak sekali bulu domba. Kecuali mereka yang punya syahna. Apa itu syahna? Permusuhan dan pertikaian. Makanya jelang malam nisfu Sya'ban banyak apa itu? Mohon maaf lahir batin. Jangan dibilang gini, belum lebaran. Belum sampai riwayat kepada orang itu. Enggak apa-apa. Gitu ya. Nah, seperti itulah. Makanya mungkin kemarin nisfu Sya'ban belum selesai, dia minta maaf ya sebelum Ramadan. Agar Ramadannya mulus, tidak ada apa?
tidak ada gangguan. Sebenarnya kapanpun kita punya kesalahan sama saudara kita, saat itu juga minta maaf. Dalam riwayat sahih dari Bukhari, Rasulullah mengatakan, "Man kana lahu mazlamatun li akhihi falyatahallal minhu al-yawm." Siapa yang punya kezaliman kepada saudaranya, minta dihalalkan, dalam tanda kurung, minta dimaafkan hari itu juga. Kapan? Saat itu juga. Min qabli an ya'tiya yawmun la bai'u fihi wa la dinar. Sebelum datang hari di mana tidak ada transaksional dan tidak ada dinar dirham berharga. Gitu ya, Pak? Allah alam. Selagi tidak ada apa? Benturan sama syariat, tidak mengapa. Ya, misalkan kayak gini, Ustaz, habis ini kita makan-makan yuk. Takutnya besok kita udah nggak bisa makan siang lagi. Misalkan gitu. Silakan ajak Ustaz Suhara, silakan teman-teman diajak gitu ya. Tidak mengapa kayak gitu. Nah, itu yang kadang-kadang di tradisi orang Sunda istilahnya apa ya? Cucurak apa? Cucurak ya. Betul ya. Makan terakhir sebelum Ramadan, karena besok siang udah nggak bisa lagi gitu. Cucurak ya, bukan ya? Gitu. Allah alam. Baik, ada lagi? Cukup ya? Silakan. Fitri. Masya Allah, pertanyaannya bagus ya, dan itu pernah saya alami, Pak. Jadi saya ikut puasanya ikut Indonesia, tapi begitu lebarannya ikut Saudi. Iya, kenapa? Karena saat itu saya masih di Saudi. Jadi saya lebaran mengikuti apa kata Rasulullah, sumu yauma yasumun nas. Kata Rasulullah, berpuasalah saat hari di mana orang-orang berpuasa. Wa aftiru yauma yuftirun. Dan berbukalah saat mereka berbuka. Pertama menjalankan hadis itu. Baik. Kedua, sumu li ru'yatihi. Berpuasalah karena melihat hilal. Dan ternyata Indonesia saat itu hilalnya adalah di hari di mana tadi saya katakan berbeda dengan Saudi katakan. Wa aftiru li ru'yatihi, dan berbukalah karena melihat hilal. Waktu itu juga kami berdebar gitu ya. Biasanya kalau sudah maghrib, ini umumnya tanggal-tanggal akhir itu imamnya Syekh Sudais. Maghrib Syekh Sudais, karena beliau adalah ketua imam Haramain, Mekah dan Madinah. Biasanya setelah Assalamualaikum, beliau ambil mic terus ngomong bahwa hilal terlihat, begitu ya. Kalau hilal terlihat, berarti malam itu malam takbiran. Kalau malam takbiran, jam yang ada di menara Zam-Zam tuh, clock tower itu, keluarin lampu ke atas, cus gitu. Itu tandai malam takbiran, secara ofisial resmi. Lah malam itu nggak ada. Saya sudah ngimamin, terus nggak pegang mic, lampu nggak nyala juga. Asumsi kita apa? Terawih lagi. Ya kan? Terawih lagi. Sudah, karena kita sudah iftar di dalam, kita takjil di dalam masjid, kita nggak keluar dong. Tapi apa? Sholat isya beliau lagi. Kita sudah siap-siap, ini isya terus terawih lah. Begitu selesai isya, Assalamualaikum warahmatullahi, beliau ambil mic. Bahwa terlihat di wilayah barat dari Saudi Arabia, ketinggian sekian derajat hilal, bahwa malam ini adalah malam 1 Syawal. Baru nyala lampu itu, terus ditembak ke langit, dan akhirnya apa? Mau nggak mau besok kita lebaran. Indonesia, saya lebaran di sana nih. Saya lebaran di sana dapat 1 hari, maksudnya hari pertama Syawal, pesawat saya baru jam 19 waktu Saudi. Sampai Indonesia, pesawat saya itu jam 8 kalau nggak salah. Jam 8. Indonesia baru bubar apa? Sholat Id. Jadi saya dua kali merasakan itu, Pak. Saya bilang tahu gini, jadwal Id saya nggak cancel gitu kan. Iya, jadi saya ikut lebaran di sana, terus baru Indonesia lebaran berikutnya di sini. Jadi maksudnya apa? Mengamalkan hadis itikaf di sana, terus di sana
Lebaran ikut di sana. Jadi seperti itu ya. Dan itu saya alamin kalau nggak salah tahun 2019. Sehingga saya itu 2019 saya seperti itu merasakan. Allah a'lam bishawab. Gitu ya. Jadi, tapi kalau misalkan mau enak puasanya, kalau kita ke Saudi itu kan nambah pajak. Yang enak dari Saudi ke Indonesia karena berkurang korting pajak. Gitu. Saya rasa begitu ya cukup. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menunaikan ibadah puasa di bulan suci Ramadan.